Sejarah perkembangan elektronik. Elektronik atau elektronika mulai berkembang pada abad ke-20, yaitu dengan melibatkan 3 buah komponen utama. Tabung hampa udara atau disebut vacuum tube, transistor dan sirkuit terpadu, integrated circuit. Elektron terjadi pada tahun 1883. Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain yang melewati ruang hampa. Selanjutnya ada telegraf tanpa kabel, wireless telegraph, yaitu dikembangkan dan dirintis oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1896 dan mengembangkan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Televisi, yaitu dikeluarkan oleh Bell Laboratories ke publik umum pada tahun 1927, dan ini hanya masih berbentuk elektromekanikal. Saat sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinar, katoda, dan televisi berwarna. Transistor. Alat ini ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories pada tahun 1947. Transistor berfungsi seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, penggunaan daya lebih kecil dan lebih kuat, serta lebih mudah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metal dan bahan semikonduktornya. Sirkuit integrasi diusulkan oleh Geoffrey Dahmer pada tahun 1952, yaitu seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris. Sejarah media online. Media online di Indonesia kebanyakan lahir pada saat jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, di mana alternatif media dan breaking news menjadi komoditi yang dicari banyak pembaca. Teoritis, definisi aspek sosiografis, psikografis, dan geografis. Mengenal karakteristik penonton televisi. Mengenali siapa pembaca berarti mengenali latar belakang pembaca. Apa kecenderungan mereka dalam menggunakan informasi yang diperoleh? Secara umum, latar belakang pembaca dapat dikenali dari 3 aspek, yaitu aspek geografis, berita yang diterbitkan dengan tujuan dibaca atau dinikmati oleh pembaca. Pada umumnya, pembaca terbesar media berita online berada di sekitar lokasi jangkauan sinyal internet. Aspek sosiografis. Berdasarkan status sosialnya, masyarakat dibedakan menurut kelas, ekonomi, pendidikan, kelompok mayoritas yang berkuasa di suatu wilayah dan mereka yang menjadi rakyat biasa. Kebutuhan dan kelayakan pada masing-masing kelompok atau kelas sosial tersebut jelas berbeda. Aspek psikografis. Budaya membaca berita akan berpengaruh terhadap rutinitas dalam mencari jenis informasi tertentu. Masyarakat tradisional kurang menyukai hal baru. Sebaliknya, masyarakat modern sangat menyukai tantangan. Berita seperti prestasi spektakuler dan berbagai gejala perubahan dunia cenderung disukai masyarakat modern perkotaan. Sementara masyarakat tradisional lebih menyukai berita yang bersifat kriminal. Dari segala bahasa tutur, generasi tua lebih menyukai gaya serius dan datar. Sedangkan generasi muda lebih menyukai bahasa yang vulgar dan bernuansa bombastis. Terima kasih. Annyeong. PT Visi Media Asia Tbk atau disebut FIFA adalah sekelompok usaha media milik Bakri dan Brother yang didirikan sejak tahun 2004. Kelompok usaha ini memiliki stasiun televisi Antv, TV One, FIFA Plus, dan Sport One, serta portal berita online fifa.co.id. Komisaris utamanya adalah Rahmat Gobel, dan direktur utamanya adalah Anindya Bakri. Pada tahun 2011, FIFA Group mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan FIFA antara lain bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen. Saat ini, FIFA bergerak sebagai induk perusahaan dari anak usaha yang bergerak di bidang media dan jasa. PT Intermedia Capital Tbk atau disingkat MDA menjadi satu-satunya anak usaha FIFA yang tercatat di Bursa Efek. Media online FIFA.co.id mempunyai fitur yang lebih bervariatif dibandingkan dengan media online lainnya. Salah satunya, FIFA.co.id mempunyai info berita dengan menggunakan video. FIFA.co.id mempunyai fitur lainnya seperti news,
tentang politik, bisnis, nasional, metro, dan lain-lain. Dan seperti bola, live, blog, forum, jual beli, haji, dan FIFA. Setelah membuka situs berita fifa.co.id, kami beranggapan bahwa situs berita online fifa.co.id memiliki karakteristik pembaca kaum menengah ke atas. Contoh beberapa faktornya adalah dari iklan. Iklan yang tampil pada halaman utama fifa.co.id adalah iklan elektronik seperti tablet, komputer, Android. Dari faktor tersebut menunjukkan bahwa pembaca situs tersebut adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Karena perusahaan yang mereknya ditampilkan sebagai iklan pada situs tersebut memiliki target pasar yang tertuju pada kalangan menengah ke atas. Headline berita. Headline berita yang tampil pada situs berita online fifa.co.id lebih banyak berita olahraga seperti sepak bola dan basket, dan juga seputar perkembangan politik di Indonesia yang jika dilihat dari isi berita headline tersebut, target pembacanya adalah kelas menengah ke atas dikarenakan isi berita tersebut kurang dibutuhkan oleh kelas menengah ke bawah. Maka dapat kami simpulkan bahwa situs berita online fifa.co.id memiliki karakteristik pembaca kalangan menengah ke atas dikarenakan aspek-aspek iklan dan headline berita yang tampil pada halaman utama situs berita. Visitor situs web ini sekitar 100.000 kurang lebih orang per harinya. Kesimpulan, menurut kami, media online baik itu fifa.co.id atau media online lainnya selalu mendapatkan pembaca dari kalangan menengah ke atas atau masyarakat perkotaan karena faktor internet yang masih ada susah didapatkan untuk kalangan menengah ke bawah dan berita yang disajikannya lebih menjadi perhatian untuk kalangan masyarakat perkotaan. Tetapi pada media online fifa.co.id ini juga menyajikan berita yang menjadi karakteristik ketertarikan bagi kalangan masyarakat perdesaan. Seperti berita seputar Presiden Jokowi dan berita kriminal yang ada. Jika dibandingkan media online berita lain, lebih ditujukan kepada masyarakat perkotaan. Karena media online selalu membutuhkan internet untuk membaca yang dimana internet masih susah didapatkan di masyarakat pedesaan. Di samping itu, masyarakat pedesaan akan lebih memilih membaca berita melalui TV ataupun radio. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Penulis banyak berharap para penonton yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini. Dan dalam penulisan makalah ini, di kesempatan berikutnya, semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman. Terima kasih.